Bismillahirrahmanirrahim. Adab salat berjamaah. Hendaklah engkau bermakmum kepada imam dengan baik, sebab dijadikannya imam untuk diikuti. Hati-hatilah jangan sekali-kali menyamai gerakan-gerakan imam, lebih-lebih mendahuluinya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Alladzina yakhfadu wa yarfa'u qabla al-imami innama nasiyatuhu biyadis syaitani." Rawahu Bazzar dan Tabarani. Artinya, seseorang yang mendudukkan ataupun mengangkat anggota tubuhnya sebelum imam, ubun-ubunnya berada dalam genggaman syaitan. Hendaknya engkau selalu berada pada saf pertama, meskipun dengan berdesakan, namun tanpa menyakiti orang lain, selagi engkau mampu untuk maju ke depan. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu qaumun yata'akharuna ay anis saffil awwali hatta yuakhirahumullah ay an fadlihi wa rahmatihi." Rawahu Muslim. Artinya, suatu kaum yang senantiasa memundur dari saf pertama, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan rahmat dan karunia-Nya. Dan sabdanya lagi, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddami." Rawahu Imam Ahmad. Artinya, Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersalat di saf terdepan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memohonkan ampunan sebanyak 3 kali bagi saf pertama dan hanya 1 kali bagi saf kedua. Rawahu Nasa'i dan Ibnu Majah. Hendaknya engkau selalu merapatkan dan meluruskan saf, apalagi engkau bertindak sebagai imam. Seyogianya pula engkau memerintahkan makmumnya untuk merapatkan saf, dan ini sangat dianjurkan dalam syariat. Tetapi anehnya, masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak memperhatikan masalah ini. Rasulullah SAW mendorong dengan sungguh-sungguh agar saf dirapatkan dan diluruskan. Dan sabda beliau, "La tusawwu sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, luruskan saf-saf kalian. Jangan, jika tidak Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hatimu. Dan sabdanya pula, "Walladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitana yadkhulu fi khilali saffi ka'annahu al-khadhaf." Rawahu Abu Daud. Artinya, demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwa berada di tangannya, sungguh aku melihat syaitan di sela-sela saf seperti anak-anak domba. Dan hendaknya engkau melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah, sebab salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat ketinggian atau tingkatan, seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih, seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takutlah dalam meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur, dengan alasan yang tidak kuat. Jika engkau berada di tempat orang banyak atau berada di rumah, ajaklah mereka untuk salat berjamaah denganmu, supaya mereka dapat memperoleh pahala dan selamat dari ancaman-ancaman yang ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "La yantahiyanna aqwamun an tarkil jamaah aw la uhriqanna alaihim buyutahum." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, hendaklah berhenti beberapa kaum dan meninggalkan salat berjamaah, atau aku akan membakar rumah-rumah mereka. Dan sabdanya pula, "Man sami'an nida'a farighan sahihan falam yujib fala salatalah." Rawahul Hakim.
Artinya, barang siapa yang mendengar azan sedangkan ia dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan untuk mengerjakannya, tetapi ia tidak datang untuk solat berjamaah, maka tidak diterima, tidak sempurna solat yang dikerjakannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah kami perhatikan tidak seorang pun orang yang sering meninggalkan solat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Diriwayatkan di zaman Nabi Muhammad SAW seorang laki-laki dengan ditandu oleh dua orang temannya, kemudian memasuki saf untuk menunaikan salat berjamaah. Rawahu Muslim. Demikian beratnya ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah, apalagi bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat yang hukumnya fardu ain. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salasa jumu'in tahawunan taba'allahu ala qalbih." Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Artinya, barang siapa meninggalkan salat berjumat 3 kali berturut-turut disebabkan menganggapnya remeh, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberi tanda atas hatinya sebagai orang munafik. Oleh sebab itu, sekiranya ada alasan bagi engkau untuk meninggalkan salat Jumat atau berjamaah, hendaknya engkau mengandaikan di tempat tersebut sedang dibagikan uang dinar untuk orang-orang yang hadir. Jika kemudian semangatmu timbul untuk menghadirinya, maka alasanmu itu sudah pasti tidak benar. Oleh sebab itu, sekiranya ada alasan bagi engkau untuk meninggalkan salat Jumat atau berjamaah, hendaknya engkau mengandaikan di tempat tersebut sedang dibagikan uang dinar atau orang-orang yang hadir untuk orang-orang yang hadir. Jika kemudian semangatmu timbul untuk menghadirinya, maka alasanmu itu sudah pasti tidak benar. Hendaknya engkau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kenyataan bahwa engkau lebih mengutamakan benda dunia di atas kebaikan di sisinya. Selain itu, ketahuilah bahwa alasan yang benar-benar dapat diterima atau uzur yang dibenarkan syarak dapat menggugurkan dosa, sedangkan pahala tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan adanya pelaksanaan. Memang kadang-kadang pahala pun dapat diperoleh. Hendaknya engkau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kenyataan bahwa engkau lebih mengutamakan benda duniawi atas kebaikan di sisinya. Selain itu, ketahuilah bahwa alasan yang benar-benar dapat diterima atau uzur yang dibenarkan syarak dapat menggugurkan dosa, sedangkan pahala tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan adanya pelaksanaan. Memang kadang-kadang pahala pun dapat diperoleh bagi orang yang ada halangan untuk tidak mengikuti solat Jumat atau jamaah karena beberapa hal seperti perut sangat mual, dipenjara oleh orang yang zalim dan lain-lainnya. Pahala juga dapat diperoleh walaupun ia tidak mempunyai uzur karena sangat keberatan mengikutinya, seperti merawat orang yang sakit. Semua itu dapat mendatangkan pahala dengan syarat ia sedih dan perih hatinya dalam meninggalkan solat Jumat dan jamaah. Memang kadang-kadang pahala pun dapat diperoleh bagi orang yang ada halangan untuk tidak mengikuti solat Jumat atau jamaah karena beberapa hal seperti perut sangat mual, dipenjara oleh orang zalim dan lain-lain. Pahala juga dapat diperoleh walaupun ia tidak mempunyai uzur hana, yang benar uzur,
karena sangat keberatan mengikutinya, seperti merawat orang yang sakit. Semua itu dapat mendatangkan pahala dengan syarat ia sedih dan perih hatinya dalam meninggalkan salat Jumat atau jamaah. Kemudian seorang mukmin yang sejati tidak akan meninggalkan apa saja yang dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekiranya ia memiliki 1000 alasan untuk meninggalkannya. Hanya apabila ia mengetahui bahawa meninggalkannya lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakannya, barulah ia meninggalkannya. Itulah sebabnya ahlullahi taala sejati dalam upaya menghampirkan diri kepadanya tidak pernah ragu dalam melaksanakan tugas-tugas walaupun beratnya seperti gunung yang sangat tinggi dan besar. Tetapi jika benar-benar tidak dapat memikulnya, barulah ia namakan uzur. Adapun orang-orang yang lemah imannya, sedikit keyakinannya dan terbatas ma'rifatnya akan Allah Subhanahu wa taala, dengan mudahnya ia meninggalkan kewajibannya yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan melaksanakan kewajiban hanya untuk meninggalkan dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffihim a'malahum wa hum la yudlamun. Al-Ahqaf. Artinya, dan bagi tiap-tiap orang mukmin dan kafir, derajat mereka tergantung dari pekerjaan mereka, dan supaya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedangkan mereka tidak dirugikan.